Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya Arti Alfian yang menyapa Anda di Opini Publik ya. Lintas Makassar pagi hari ini pendengar hari Jumat 14 Januari 2022. Dan seperti biasanya di pagi hari ini kami akan mengundang partisipasi Anda untuk bergabung bersama dengan kami berkomentar di Opini Publik Lintas Makassar pagi pendengar lewat line telepon di 0821 333 9440 dan juga Anda bisa mengirimkan komentar Anda karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga YouTube RRI Makassar. Namun sebelum itu, di topik opini publik kita, mengapa pungli masih terjadi dalam penerimaan karyawan atau pegawai? Mengapa pungli masih terjadi dalam penerimaan karyawan atau pegawai? Kami hadirkan dulu satu informasi dari rekan reporter RRI Makassar, Edwin Masud. Beredarnya informasi adanya dugaan menyalahi aturan dalam penerimaan atau rekrutmen karyawan hingga puluhan juta rupiah, Direksi PDAM Makassar saat ini tengah mengambil langkah penyelidikan dengan terus melakukan pengumpulan informasi serta evaluasi dan relevansi pentingnya pengelolaan. Direksi PDAM, Beni Iskandar ditemui RRI mengungkapkan, manajemen saat ini tengah melakukan pemeriksaan data sekaitan dengan penataan status menyusul adanya indikasi penerimaan pegawai hingga pengangkatan pegawai yang tidak melalui mekanisme yang ditetapkan. Dikatakan, pembinaan juga bakal dilakukan dengan mengembalikan yang bersangkutan dengan posisi yang seharusnya. Beni menargetkan semua persoalan terkait penataan manajemen PDAM bisa tuntas di Januari ini. Sekarang kita sudah memeriksa data-data satu persatu ya, terkait yang ditemukan kemarin, yang lewat usia pada saat masuk, kemudian yang tidak melalui jenjang 80% langsung 100%, yang belum setahun naik ke 80%, sementara datanya sudah kita periksa. Terkait keputusan apa yang akan diambil oleh direksi, sementara juga kita mau rapatkan. Diduga di 2021 itu di setiap bulannya dari Januari sampai November itu ada rekrutmen tenaga kontrak. Target saya akhir bulan ini sudah selesai dan sudah bisa kita simpulkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Sebelumnya, Wali Kota Makassar Dani Pomanto menerima laporan adanya permainan dalam penerimaan atau rekrutmen karyawan PDAM. Dugaan berupa pungutan liar hingga puluhan juta rupiah dengan menawarkan lolos menjadi pegawai kontrak. Dani menegaskan jika terbukti, pihaknya memastikan akan membawa masalah itu ke ranah hukum. Nah, artinya kalau nanti dia tidak layak itu kemudian dia berteriak bilang saya bayar ya, itu kita mau berteriak saja. Hukum. Ya, orang-orang banyaknya kepala daerah itu jadi bermasalah dengan lelang jabatan. Kita di Makassar disuruh siapa yang bayar-bayar, kita turut bersama-sama PH untuk begitu. Ada yang katanya sampai 85 malah. Tuh dengar-dengar ini toh, namanya nanti didengar setelah nanti komplain dia. Berdasarkan informasi, diprediksi ada banyak karyawan PDAM yang terancam diberhentikan jika dianggap belum memenuhi syarat atau tidak layak. Baiklah mendengar Pro 1 RRI Makassar, itu dia informasi dari rekan reporter Edwin Masuk ya, yang sudah menghadirkan informasinya terkait dugaan pungli atau pungutan liar di PDAM Kota Makassar. Dan inilah yang akan kita bahas bersama di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi pendengar. Mengapa pungli masih terjadi dalam penerimaan karyawan atau pegawai? Mengapa pungli masih terjadi dalam penerimaan karyawan atau pegawai? Saya nantikan dengan telepon Anda, komentar Anda di 082133339440 pendengar di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi saat ini ya. Apakah memang sanksi yang diberikan ini tidak menimbulkan efek jerah ya? Atau mungkin pengawasannya kurang sehingga boleh dikatakan inilah yang menjadi alasan sehingga pungli atau pungutan liar itu masih saja terus ditemukan saat ini pendengar. Inilah yang ingin kita angkat di sini dan Anda juga bisa berkomentar sebenarnya mengapa pungli ini masih terjadi dalam penerimaan karyawan atau pegawai. Padahal tadi sudah diinformasikan juga sebelumnya ya, kalau sebenarnya
Dari hasil penilaian untuk menerima karyawan, untuk mengangkat pegawai itu biasanya harus dilihat dari kemampuan yang dimiliki, bukan karena budget atau uang yang diberikan, seperti itu ya. Tadi juga ada informasi di Warta Pagi, ini tidak main-main, berkisar antara 85 juta rupiah per orangnya ya. Baiklah, bagaimana komentar Anda? Saya nantikan di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi 0821333940. Kami nantikan komentar Anda. Ini ku gembira melangkah di udara, Papas membawa berita dari yang ku damba. Sepucuk surat yang wangi, warnanya pun merah hati, bagai bikisan pertama. Tak sabar ku buka, 1, 2 dan 3. Aku mulai membaca surat cintaku yang pertama, tak bikin hatiku berlomba, seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Surat cintaku yang pertama, membikin hatiku berlomba, seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku. Hari ini ku gembira melangkah di udara, Papas membawa berita dari yang ku damba. Ucapan semanis madu, 3 lembar rayuannya, rasanya tak puas hati, ku ulangi lagi. 1, 2 dan 3. Aku mulai membaca surat cintaku yang pertama, membikin hatiku berlomba, seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Surat cintaku yang pertama, membikin hatiku berlomba, seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku. Ucapan semanis madu, 3 lembar rayuannya, rasanya tak puas hati, ku ulangi lagi. 1, 2 dan 3. Aku mulai membaca surat cintaku yang pertama, membikin hatiku berlomba, seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Surat cintaku yang pertama, membikin hatiku berlomba, seperti melodi yang indah,
Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini masih terus setia bersama kami ya di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Hari ini hari Jumat di 14 Januari 2022 pendengar, dan topik kita bersama, mengapa pungli masih terjadi dalam penerimaan karyawan atau pegawai ya. Mengapa pungli masih terjadi dalam penerimaan karyawan atau pegawai? Kami nantikan komentar Anda di jaringan telepon di 0821 333394440 pendengar, atau Anda juga boleh bergabung melalui komentar di Facebook Pro 1 RRI Makassar ataupun juga di YouTube RRI Makassar ya. Ini sudah ada yang bergabung dari Mbak Ruri Raihan. Halo, selamat pagi Mbak Ruri. Alasannya katanya karena kantong masih menghadap ke atas Mbak. Jadi kalau kantong sudah menghadap ke bawah, kayaknya sudah tidak ada lagi pungli atau pungutan liar ya. Terima kasih Mbak Ruri Raihan juga sudah berpartisipasi pagi hari ini di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Kemudian juga Said Sidan dari Pindrang. Mengapa pungli masih terjadi dalam penerimaan karyawan atau pegawai? Katanya karena di Indonesia itu tidak ada ketegasan hukum pemerintah, tidak ada ketegasan hukum dan pemerintah tidak mau menerapkan hukuman mati untuk para koruptor. Oke. Terima kasih Said Sidan juga yang ada di Pindrang sudah bergabung berpartisipasi di Opini Publik Lintas Makassar Pagi ya. Kita terima penelpon dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, dari Pak Abdullah Sewang ya. Betul, Abdullah Silang, iya. Kukira masih tidur Pak Abdullah Sewang kah? Lagi hujan-hujan. Memang masih dingin orang ini, hujan terus. Betul, sangat-sangat dingin pagi hari ini ya. Pak Abdullah Sewang, ini menarik ini topik kita di Opini Publik. Mengapa sebenarnya pungli masih terjadi dalam penerimaan karyawan atau pegawai menurut Pak Abdullah Sewang? Sebenarnya pungli ini di luar daripada kantor ini sebenarnya. Di luar daripada kantor, kenapa? Oh iya, kantor iya. Artinya bukan kantor yang yang pungli. Tapi pengurus-pengurusnya ini. Pengurusnya? Pengurus ini yang begini ini. Yang membuat peraturan sendiri. Bahwa ada kalau kita mau diterima ada pembayaran sekian, nanti saya urus. Ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini sebenarnya ini. Oke. Iya. Jadi ini dia bisa saja dia mau menipu. Iya toh? Dia menipu, dia sendiri uangnya. Iya. Padahal dia tidak uruskan orang. Dia hanya mau kelabui orang. Iya. Banyak penipuan-penipuan sekarang, dan juga karena apa? Dari dasar dulunya ada begitu, ada punglinya, jadi sampai sekarang orang tertarik dengan kalau dikatakan ada pungli bisa masuk jadi pegawai. Iya. Tapi kebanyakan orang juga mengapa tidak percaya diri begitu? Kalau saya dengan kemampuan yang saya miliki saya bisa masuk dalam suatu perusahaan mungkin. Karena ini provokasi penipu ini yang begini. Oke. Iya. Ada oknum yang memanfaatkan ya. Ada oknum yang memanfaatkan situasi. Jadi sampai orang bilang begini. Kalau kau bayar pasti kau pasti masuk duduk, kau pasti diterima. Ini provokasinya begitu. Tapi bukannya ini pungli atau pungutan liar sudah boleh dikatakan sudah sejak lama, Pak Abdullah Sewang. Lantas kalau menurut Pak Abdullah Sewang bagaimana sebenarnya ini untuk memutus mata rantai hadirnya atau adanya pungutan liar ini, Pak? Tidak bisa diputus mata rantai. Tidak bisa. Makanya itu tadi saya katakan bahwa ini perbuatan ini bukan perbuatan di kantor, di luar kantor ini perbuatan ini. Tidak bisa diputus. Karena ini permainan semua mereka. Permainan. Kalau tidak ada permainan ya tidak ada edukasi bahwa ada penerimaan pembayaran begini. Adanya edukasi bahwa ada penerimaan dan ada pembayaran saat orang mau. Jadi ini betul apa tidak ini kita tidak ini walau ini orang-orang yang melakukan hal begini orang-orang tidak bertanggung jawab ini semua.
Jadi intinya sampai kapanpun pungli ini akan selalu ada ya. Selama itu, selama betul tadi itu yang dikatakan ada tadi yang SMS itu selama kantong Kantong masih di atas. menghadap ke atas, Aha. ya pasti ada penipu-penipu yang berbuat begitu. Baik. Iya. Terima kasih kalau gitu Pak Abdullah Sewang untuk komentarnya pagi hari ini. Oke, itu masukan saya begitu. Iya, saya kira ada pendapat orang lain Iya. yang masih mau. Silakan. Iya, sukses Ki, selamat Ki. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar ya. Pungli atau pungutan liar dari dulu sampai kapanpun ini akan selalu ada katanya. Karena banyak oknum-oknum yang memanfaatkan setiap kesempatan ya. Senada dengan Mbak Ruri Rehan tadi, selama kantong masih menghadap ke atas, pungli pasti selalu ada ya. Baiklah, kita terima jaringan telepon kembali di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Arti. Iya Pak Wahyu. Halo. Ini apa yang lagi dibahas ini? Ini seputar pungutan liar biasa. Pungutan liar. Mengapa ini pungli masih terjadi dalam penerimaan karyawan ataupun juga pegawai menurut Pak Wahyu? Ya, itu misalnya. Kalau Apa kita susahnya? misalkan tadi Mbak Arti bilang menggunakan kepercayaan diri apa segala macam susah. Karena bisa saja ya dalam sebuah ya perusahaan atau apakah ya Iya. kita punya kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan, tapi uang lebih di atas. Nah terkadang kita tercoret. Jadi susah memang, susah. Disinilah terkadang kita tidak menerapkan sila kelima. Sila kelima. Ya, keadilan Sosial bagi seluruh rakyat terkadang Indonesia. kita Jadi kalau menurut Pak atau Wahyu mungkin ini karena lebih kena kepada sila kedua ya. kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan ada bukan sila kelima, sila kedua kenanya itu. Karena terkadang tidak adil dan tidak beradab. Nah, tidak beradab namanya itu karena orang yang seharusnya bisa lolos, Iya. tapi karena tidak ada akhirnya tidak, justru yang punya bisa lolos, ya itulah. Jadi adabnya di situ hilang. Tapi apakah menurut Pak Wahyu ini justru karena sanksi yang diberikan ini tidak menimbulkan efek jerah, maka selalu saja hadir pungli, ada lagi pungli, tidak ada habisnya ini Pak Wahyu? Memang kalau tidak ada ketegasan dan tidak ada kedisiplinan. Ya. Ada istilahnya tidak jaga ya janggo. Apa itu? Dia sendiri yang terkadang dia sendiri buat aturan, terkadang dia sendiri yang melanggar aturan. Seperti itu. Oke. Jadi memang, kalau uang di atas segala-galanya terkadang seperti itu. Makanya saya capek mau mendapat kiri kanan. Karena dia mampu otakku, tapi kalau tidak mampu kantongku, tidak lolos juga. Ya, dan memang itu sudah menjadi kebiasaan ya. Mungkin faktor kebiasaan. Boleh dikatakan budaya juga Jangan gimana dikatakan ya? budaya, karena budaya itu selalu kepada kebaikan. Oke, jadi tidak Ya. termasuk ke dalam budaya seperti itu. Ya, Jadi mungkin tidak masuk sebagian dalam orang budaya, karena budaya itu- yang sudah sering masuk di dalam lingkaran pungli atau pungutan liar, Ya, lingkaran janganlah setan lah. menganggap kalau itu adalah budaya yang setiap ada penerimaan pasti ada pungutan liarnya, begitu ya? Ya, Harus masuk saja dalam dipatahkan lingkaran gitu. setan. Aha. Kenapa saya katakan lingkaran setan? Karena sama-sama yang minta pungli setan juga, yang kasih pungli sama-sama. Waduh, Jadi agak keras juga ya. lebih bagus dikasih begitu. Karena Oke. mereka tidak sadar bahwa kalian itu memakan uang haram. Baik. Itu pungli itu uang haram, itu sudah haram di situ. Cuma Jadi- orang tidak memperhatikan halal haramnya, yang penting perutnya kenyang. Jadi intinya jadi- ini harus memang ada efek yang jerah supaya tidak ada lagi pungutan liar ke depannya ya Pak Wahyu. Susah ya? juga. Susah ya, Kenapa tetap katakan susah ya. susah? Aha. Kalau dikatakan pungli susah juga. Karena terkadang yang memberikan itu pungli, artinya yang meminta dengan yang memberikan Iya. sama-sama. Karena yang memberikan juga mau cepat secara instan. Berapapun kita minta, yang penting lolos ke. Oke deh. Seperti itu. Baik. Jadi terkadang inilah orang-orang seperti ini yang terkadang jadi pencuri di dalam kalau soal di dalam. Karena kenapa mau cari balik modal?
Kembali modal ya paling tidak. Ya, balik modal. Karena terkadang seperti itu, urusnya dulu kemanakan. Urusan itu, kalau urusan di belakang berapapun dia minta ke bilang mama kok. Nah, gampang itu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ini Baik. kalau sudah masuk ke dalam, inilah calon-calon maling, calon-calon pencuri. Siap. Kenapa dia balik modal? Mhm. Nah, itu juga yang dikasih pungli, jadi kebiasaan. Lagi begini jika lebih banyak aku dapat lacina daripada gajiku. Oke deh. Nah, Baiklah. seperti itu. Jadi intinya menurut Pak Wahyu sampai kapanpun ini pungli akan tetap ada ya, Susah untuk karena dihilangkan di gitu. setiap tempat itu pasti ada setan di situ. Baiklah. Dan yang juga mau masuk terkadang juga setan juga. Ini agak keras Jadi ini makanya dari saya Pak katakan Wahyu sekarang ya. setan. Baiklah. Kalau begitu terima kasih Pak Wahyu sudah Oke, berkomentar Mbak pagi hari Atu, ini. salam sehat selalu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Wahyu yang ada di Goa. Sangat keras juga ini Pak Wahyu ya yang berbicara soal pungli. Senada sebenarnya tadi dengan Pak Abdullah Sewang, sangat susah untuk memutus mata rantai pungutan liar karena selalu saja ada. Sudah diberikan sanksi tetap ada lagi, berikan sanksi ada lagi ya. Oke, kita terima penelpon selanjutnya di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, Pak. Iya, dari Pak Wibi. Ya, Pak Wibi yang ada di Makassar. Apa kabar Pak Wibi? ya kabar baik-baik. Saya di Kabar Pondonopo baik. ini. Langsung komentar ini Pak Wibi, mengapa pungli masih terjadi dalam penerimaan karyawan atau pegawai ini? Begini, Pak. Itu pungli, Iya. suap, togok, itu masih saudara kandung dengan korupsi. Jadi Saudara korupsi kandung. itu kakaknya, Mhm. korupsi itu kakaknya, pungli suap togok itu adiknya. Saudara kalau begitu. Saudara, iya. Makanya saya kata mereka bersaudara. Aha. Ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan namanya suap togok apa segala macam itu, pungli, korupsi, seperti tadi yang dikatakan oleh penelpon sebelumnya, sangat sulit. Susah ya. Karena Meskipun terjadi ada efek ada sanksi tegas yang diberikan, tetapi susah juga untuk memutusnya Pak Wibi. Sanksinya tegas kayak apa? Mhm. Sanksi tegas kan cuma di apa namanya, di kertas saja. Di kertas. Jangan mencuri, jangan begini segala macam, jangan korupsi, hukum begini. Mana buktinya? Ada undang-undang hukum mati bagi koruptor. Nah, sekarang tidak ada, baru satu orang yang terlibat kasus Asabri kalau tidak salah ya. Iya. Nah, itu jadi sulit Mbak, mau menghilangkan semuanya ini. Jadi timbul kesadaran kita masing-masing. Ini dulu ada Jokowi punya program revolusi mental. Ini revolusi mentalnya kan tidak berjalan. Padahal maksudnya dulu Jokowi revolusi mental supaya pejabat-pejabat kita itu dari pusat sampai daerah itu mentalnya bagus-bagus. Iya. Tapi kan kenyataannya tidak ada, tidak berjalan dari revolusi mentalnya pemerintah. Ya, jadi kalau bagaimana cara memberantas korupsi atau pungli suap togok sangat sulit. Sangat sulit. Ibaratnya begini, Pak. Gugur satu tumbuh 1000. Ditangkap satu. Yang satu belum selesai muncul lagi dua. Pepatah Dua itu belum masih selesai, pepatah sudah itu bisa diberikan juga kepada orang-orang yang melakukan pungli ya, Pak Iya, Wibi pada ya. tumbuh yang berganti, terus ada gantinya. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Pak Wibi yang ada di Makassar, singkat tegas ya. Terima kasih sudah berpartisipasi di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Banyak sekali yang menginformasikan kalau sampai kapanpun memang ini pungli susah untuk diputus mata rantainya. Kalau Pak Wibi tadi beranggapan kalau korupsi itu kakaknya, maka pungli itu adiknya ya. Oke deh, kita terima penelpon selanjutnya di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Kamsul Bahri di Makassar. Iya Pak Syamsul Bahri, apa kabar ini? Kabar baik ya. Gimana Mbak Andi? Kabar baik juga Pak Syamsul Bahri. Silakan ini berkomentar tapi monitor radionya tolong dikecilkan dulu, agak sedikit feedback ini di studio. Bagaimana ini menurut Pak Syamsul Bahri, mengapa pungli masih terjadi dalam penerimaan karyawan atau pegawai Pak? Ya artinya kan memang menurut saya itu memang suatu masalah yang hampir tidak ada ujung pangkalnya. Kalau menurut saya ada solusi hukumnya, bagi saya terbaik itu. Memang ya, rata-rata yang korupsi itu barang sudah tersedia, artinya tersedia itu barang. Oke lah, seperti kita bandingkan saja di apa namanya di Komis TNI, termasuk dibanding dengan di pegawai di apa PNS, di lembaga pegawai negeri. Di ABRI itu hampir tidak ada ruang orang-orang tentara itu berbuat
berbuat salah, dalam arti korupsi dibanding dengan di PNS, karena dia itu pengelola keuangan itu sepertinya terpusat, tidak anggota yang pangkat apa seksi itu hampir tidak ada dana yang dikelola. Beda dengan di kantor itu, di kantor itu eselon 4 itu sampai eselon 4 ada dana yang dikelola. Artinya dia kelola langsung. Beda dengan di TNI ada mungkin tingkat-tingkat atas saja yang ada ruang yang untuk ini untuk kelola dana. Nah sekarang kalau orang kelola dana pastilah itu ada peluang untuk ini, peluang untuk taruhlah kata saya bilang mencuri. Itu perbandingan. Kita lihat saja sekarang bahwa bagaimana pungli di tubuh TNI dibanding dengan di tubuh PNS, kantor-kantor PNS yang ada di hampir di seluruh Indonesia. Itu begitu. Jadi kalau kalau itu dana tidak tersedia, tidak akan ini. Yang kedua, itu pengawasan yang kurang ketat memang. Pengawasannya. Yang kurang ketat. Yang saya tahu, saya kan pernah duduk di keuangan itu 8 tahun. Yang saya tahu itu pertanggungjawaban keuangan itu kan 1 bulan. Artinya kita ambil 200, ya dalam jangka 1 bulan itu sudah ada pertanggungjawaban. Yang heran kok bisa sampai 2-3 bulan baru ketahuan. Nah sekarang KPN bagaimana? Ke tempat melapor kan itu harus keluar. KPN posisinya di mana ketika harusnya kan dia sudah kontrol bahwa kok pertanggungjawaban ambil 200 dalam bulan ini tidak ada. Nah ini artinya kesempatan untuk berbuat apakah sengaja nggak tahu atau bagaimana yang bersangkutan atau gimana. Artinya jadi pengawasan memang tidak. Padahal saya tahu persis bahwa ketika kita ngambil narik dana di KPN, contoh ini di lingkup PNS ya, kita cari narik dana di KPN untuk pembayaran ini 200 juta lah, 200 juta. Kok tiba-tiba pertanggungjawabannya harus 1 bulan. 1 bulan itu sudah jelas pertanggungjawabannya. Nah sekarang kenapa tidak ini? Kenapa bisa dikontrol? Artinya KPN harus kontrol itu. Kok bisa sudah lewat 1 bulan ini tidak dipertanggungjawabkan. Jadi harus pengawasannya lebih diperketat ya? Iya. Yang kedua, ini jalur korupsi yang paling berat ini, Mbak Esti, yang saya tahu. Iya, pungli. Begini contohnya. Ketika saya mau beli semen, saya tarik dana untuk membeli semen. Itu kadang orang-orang di atas yang pengambil kebijakan di dalam satu kantor itu merubahnya ke yang lain. Katanya bisa. Artinya dia mau percepat, mau mencapai target bahwa ini harus pertanggungjawaban selesai dalam waktu ini. Tapi kan sasarannya lain. Kalau menurut saya, kalau memang saya minta nanti untuk pembeli semen atau apalah, harus itu yang dipertanggungjawabkan. Bukan dialihkan ke lain. Walaupun sasarannya sama, tetapi menurut saya di sinilah tempat yang menjadi jurang pemicu orang korupsi. Disuruh beli semen, disuruh beli apalah. Tetapi kan yang dia beli lain, walaupun sama. Dan ini kalau kurang pengawasan pasti jebol. Itu saja Pak Syamsul Bahri. Iya, saya kira itu lah. Baiklah, terima kasih kalau begitu Pak Syamsul Bahri untuk komentarnya pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Syamsul Bahri. Memang pengawasan yang harus lebih diperketat lagi. Ini berbicara seputar mengapa pungli masih terjadi dalam penerimaan karyawan ataupun juga pegawai ya. Kita menyapa juga ini Pak Martono Marullah yang ada dari Kabupaten Nrekang. Menurutnya pungli atau pungutan liar itu seharusnya orangnya dijinakkan dengan dipenjara biar orangnya insaf ya. Kayaknya ini lebih kepada sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pungutan liar. Terima kasih Pak Martono Marullah yang ada di Kabupaten Nrekang. Kita terima penelpon selanjutnya di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Berti. Iya, dari siapa di mana ini? Saya Ari, Makassar. Pak Ari yang ada di Makassar, saya kira masih istirahat karena cuaca sangat mendukung gini. Lagi menyimak. Langsung berkomentar ini Pak Ari, mengapa pungli masih terjadi dalam penerimaan karyawan atau pegawai?
mengapa pungli masih terjadi pada proses rekrutmen ya, pada perusahaan ya. Pertama begini berarti yang melakukan sebenarnya ini kan orang di dalam juga. Orang dalam. Tidak mungkinlah di luar ya. Karena apa? Maksud saya di job position yang dipercayakan untuk merekrut suatu karyawan, inilah yang bermain sebenarnya. Ya, karena dia yang tahu lah sebenarnya, dia yang tahu kebutuhan dan suatu perusahaan. Nah, di sini orang-orang di dalam juga yang orang-orang yang istilahnya mempunyai jabatan juga di suatu perusahaan yang bermain. Bisa saja dia bagi. Iya. Karena apa? Itu tadi ada desakan dari perusahaan untuk diserahi tanggung jawab. Jadi dia mencari yang kayak begini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berarti kalau menurut saya memang pola pikir sebagian besar orang Indonesia ya begitu berarti. Jadi nggak bisa hilang lagi yang kayak begini. Sejak jadi dulu saat ini sampai kapanpun tetap akan selalu dulu, ada ya. Sejak dulu ini permasalahan klasik sebenarnya. Sejak dulu pernah selalu bermain yang kayak begini. Jadi kalau ada duit ya otomatis bisa lolos. Di ASN pun juga begitu. Cuma ya memang permainannya memang halus biasanya. Jadi dia tidak mau ini. Secara dia hati-hati juga maksud saya. Nah, yang kemudian jadi selain mindset pola pikir mereka berarti memang akhlaknya biasanya jadi justru mereka orang-orang kayak begini kan memang dia orang-orang pintar sebenarnya sih. Jadi dia sudah tahu bahwa itu dosa. Tetap juga dilakukan. Tetap juga dilakukan karena dosa itu tidak langsung dia lihat. Iya, dia cuma dengar saya, dosa kita tidak lihat. Nah, itu yang jadi masalah. Memang akhlak sebenarnya. Akhlak, mindset ya pola pikirnya dengan apa itu? Ada lagi satu saya lupa. Yang ketiga berarti menurut saya memang belum ada yang dihukum berat pada proses pungli ini. Jika didapat melakukan pungli belum tidak ada efek jera dari sanksi yang diberikan ya Pak Arya. Yang ada ini paling sanksi administratif, mutasi atau dipindahkan dan pokoknya sanksi administratif saja. Tidak ada istilahnya langsung dipecat atau langsung di kurungan penjara. Nah ini yang bermain, ini deh yang lemah di Indonesia yang kayak begini Mbak. Paling ya sanksi administratif. Saya pikir cuma itu Mbak. Karena ada beberapa poin, nanti yang lain tambahkan saja lah. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Ari yang ada di Makassar ya. Tidak adanya sanksi yang menimbulkan efek jerah ya dari para pelaku pungli ini sehingga dari dulu saat ini bahkan sampai kapanpun susah untuk memutus mata rantai dari orang-orang oknum-oknum yang sering melakukan pungli atau pungutan liar ya. Kita terima penelpon selanjutnya di Opini Publik Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini? Pak Usman di Parangtambung. Pak Usman di Parangtambung, apa kabar Pak Usman? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ini langsung berkomentar ini Pak Usman seputar pungli ya. Mengapa pungli masih terjadi dalam penerimaan karyawan ataupun juga pegawai menurut Pak Usman seperti apa? Kalau menurut saya, mulai dari sekolah sudah ada pungli. Saya ambil contoh ya. Di SMP 6, itu kan sekolah favorit di Makassar. Itu banyak pungli di sana itu kalau penerimaan pegawai Mbak. Khususnya nanya pejabat. Itu sesuai informasinya ya Pak Usman? Anak-anak pejabat masuk sekolah yang keren. Dipaksakan masuk di situ anggota dewan. Pokoknya kepala sekolah itu bingung.
Jadi memang sistem zonasi sudah tidak berlaku. Meskipun sudah ada. Sudah ada, enggak ada. Memang sistem harus dirubah, Mbak. Kalau mau saya beri contoh di kantornya Mbak Atia, RRI ya. Kenapa Pak Usman? Harusnya yang masuk di situ sarjana komunikasi. Jangan insinyur. Apa dah ambil insinyur? Sesuai dengan jurusannya ada. Banyak yang salah sistem sebenarnya. Soalnya kalau mau kasih lang pungli, khususnya PNS kan, bikin pendaftaran, IP-nya 4. Pasti banyak yang tidak bisa lolos. Ini kalau PNS syarat SIM diterima, pasti ribuan yang mendaftar. Tidak ada IP-nya, standarnya berapa? Pakai standar. Pasti itu yang pintar masuk. Dan usaha itu, perusahaan itu pasti bagus. Ini kan IP-nya tidak ada ketentuannya. Nggak bisa. Ini memang sistemnya sekarang, Mbak, ya. Ini yang banyak-banyak yang saya kecewain kepala desa. Banyak yang tidak sesuai levelnya masuk jadi kepala desa. Mungkin sudah rezekinya Pak Usman. Kalau bicara rezeki, nggak bisa saya bicara kalau rezeki. Sudah jalannya dia menjadi seorang pemimpin mungkin ya. Nah, itu anggota dewan saja. Orang gonggol bisa masuk. Apa dibikin di dalam? Jadi kalau menurut Pak Usman itu kalau sudah dari awal sudah ditegaskan misalnya IPK-nya 4, ini boleh dikatakan kemampuan yang berbicara di sini. Kemampuan seseorang jadi bisa menghilangkan pungli ya Pak Usman ya? Jelas, hidup dengan sendirinya itu begitu. Siap. Oke, Mbak. Terima kasih Pak Usman yang ada di Parangtambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon kita tutup dulu pendengar. Terima kasih untuk yang sudah berkomentar di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Sesaat lagi kami kembali, pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Tak kau lihat, andai saja dapat kau rasakan letihnya jiwaku karena sifatmu. Indah cinta yang kau berikan kini tiada lagi ku dapatkan. Baiknya ku pergi, tinggalkan dirimu sejauh mungkin untuk melupakan.
Nama saya Nandito Alsena. Profesi saya sekarang saya seniman. Awal adanya COVID, saya nggak percaya sama sekali. Demi Allah saya nggak percaya tadinya. Sampai akhirnya saya pun dinyatakan positif dan saya merasakan ternyata COVID itu ada. Nama saya Dini Yuliantika. COVID tidak hanya memisahkan ayah selamanya, membuat saya terisolasi dan menjauhkan saya dan anak tercinta saya. Saya Ahmad Esudi, saya tinggal di Pekanbaru. Bagi saya, COVID-19 atau Corona adalah sebuah pengalaman duka yang sangat traumatik. Tidak hanya menyangkut diri saya, tetapi juga keluarga besar saya. Kami satu keluarga itu 18 orang terpapar COVID-19. Masihkah Anda tidak percaya? Tabe Sandro. Maksud kedatangan kita ke sini? Begini Sandro, mau kak diisi badanku dengan ajian ilmu kebal. Ilmu kebal? Mau ku apa dengan ilmu kebal? Anu Sandro, ini sekarang lagi musim corona. Mau kak pakai supaya terhindar kak dari virus. Bagaimana? Bisa gitu? Berapa kira-kira maharnya? Tunggu. Cincin bancana ku bancana. Tanah saya pangisian aku malam-malam dah. Ambil ini. Apa ini Sandro? Sudah ambil saja. Loh, masker, hand sanitizer. Apa maksudnya ini Sandro? Mana ilmu kebalnya? Mau kebal? Bukan di sini tempatnya lah kutu. Sana, vaksin. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini masih terus setia bersama kami pendengar di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Hari ini hari Jumat 14 Januari 2022 ya. Dan kami masih menantikan jaringan telepon Anda untuk berkomentar pagi hari ini. Mengapa sebenarnya pungli masih terjadi dalam penerimaan karyawan atau pegawai? Line telepon di 082133339440 masih kami nantikan untuk Anda yang ingin berkomentar pagi hari ini. Kita menyapa dulu yang sudah masuk juga dari Roma Mario. Selamat pagi buat Roma Mario. Katanya pungli masih sering terjadi karena kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal biasa saja, padahal yang sebenarnya adalah hal yang luar biasa ya. Oke, tersisa beberapa menit ke depan kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi untuk saat ini pendengar. Dari setiap komentar yang sudah masuk di Opini Publik Lintas Makassar Pagi ini kebanyakan mengatakan kalau sejak dulu, saat ini dan sampai kapanpun sepertinya yang namanya pungli atau pungutan liar sangat susah untuk diputus mata rantainya ya. Karena memang terkait dengan pengawasan yang dinilai masih lemah ya, dan juga sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera, bisa menjadi pemicu atau menjadi salah satu hal yang membuat pungli atau pungutan liar ini terus terjadi dalam setiap penerimaan rekrutmen pegawai ya, ataupun juga karyawan dalam suatu perusahaan. Pendengar Pro 1 RRI Makassar. Dan memang ini senada dari informasi yang sudah disampaikan oleh reporter RRI Makassar, Edwin Masud ini yang tadi menetengahkan informasinya pendengar seputar
dugaan pungli di PDAM Kota Makassar, kami hadirkan kembali untuk Anda. Beredarnya informasi adanya dugaan menyalahi aturan dalam penerimaan atau rekrutmen karyawan hingga puluhan juta rupiah, Direksi PDAM Makassar saat ini tengah mengambil langkah penyelidikan dengan terus melakukan pengumpulan informasi serta evaluasi dan relevansi pentingnya pengelolaan. Direksi PDAM, Beni Iskandar ditemui RRI mengungkapkan, manajemen saat ini tengah melakukan pemeriksaan data sekaitan dengan penataan status menyusul adanya indikasi penerimaan pegawai hingga pengangkatan pegawai yang tidak melalui mekanisme yang ditetapkan. Dikatakan, pembinaan juga bakal dilakukan dengan mengembalikan yang bersangkutan dengan posisi yang seharusnya. Beni menargetkan semua persoalan terkait penataan manajemen PDAM bisa tuntas di Januari ini. Sekarang kita sudah memeriksa data-data satu persatu ya, terkait yang ditemukan kemarin, yang lewat usia pada saat masuk, kemudian yang tidak melalui jenjang 80% langsung 100%, yang belum setahun naik ke 80%, sementara datanya sudah kita periksa. Terkait keputusan apa yang akan diambil oleh direksi, sementara juga kita mau rapatkan dulu. Diduga di 2021 itu di setiap bulannya dari Januari sampai November itu ada rekrutmen tenaga kontrak. Target saya akhir bulan ini sudah selesai dan sudah bisa kita simpulkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Sebelumnya, Wali Kota Makassar Dani Pomanto menerima laporan adanya permainan dalam penerimaan atau rekrutmen karyawan PDAM. Dugaan berupa pungutan liar hingga puluhan juta rupiah dengan menawarkan lolos menjadi pegawai kontrak. Dani menegaskan jika terbukti, pihaknya memastikan akan membawa masalah itu ke ranah hukum. Nah, artinya kalau nanti dia tidak layak itu kemudian dia berteriak bilang saya bayar ya, itu kita mau berteriak saja. Hukum. Ya, orang-orang banyaknya kepala daerah itu jadi bermasalah dengan lelang jabatan. Kita di Makassar justru siapa yang bayar-bayar, kita turut bersama-sama PH untuk begitu. Ada yang katanya sampai 85 malah. Tuh dengar-dengar ini toh, namanya nanti didengar setelah nanti komplain dia. Berdasarkan informasi, diprediksi ada banyak karyawan PDAM yang terancam diberhentikan jika dianggap belum memenuhi syarat atau tidak layak. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, informasi dari Edwin Masud tadi, reporter RRI Makassar yang sudah menghadirkan informasinya. Senada dengan topik opini publik kita pada pagi hari ini, hari Jumat ya. Di 14 Januari 2022, mengapa pungli masih terjadi dalam penerimaan karyawan atau pegawai? Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung berkomentar di pagi hari ini di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Dan saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Opini Publik bersama rekan saya, pengarah acara saya Syafi'i Rasak ya, dan juga ada rekan Hasir, dan di operator saya ada rekan Ivon yang sudah mengawal Anda di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi.